Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rewahi Nugraha. Di sini saya ingin memaparkan hasil skripsi saya untuk keperluan seminar hasil sidang skripsi. Di sini skripsi saya membawakan judul Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam meningkatkan kapabilitas militer melalui Super Garuda Shield. Dimulai dari yang pertama latar belakang. Pada saat ini, negara di dunia menjadi bahwa pentingnya kerjasama internasional di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk untuk menjaga kawasan regional. Berbagai cara untuk dilakukan, berbagai cara dilakukan oleh negara untuk melakukan kerjasama yang ingin dilaksanakan. Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang luas dan posisi geografis yang strategis, berupaya untuk selalu menjaga stabilitas dan kondisi domestik di kawasan. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia dalam mencapai upaya tersebut adalah dengan melalui diplomasi pertahanan. Model diplomasi pertahanan ini menjadi instrumen penting dalam kajian luar negeri Indonesia untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Melalui diplomasi pertahanan, Indonesia dapat membangun kerjasama dengan negara-negara sahabat untuk menjaga kondisi keamanan, meningkatkan kapasitas pertahanan, dan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas regional. Bagi Indonesia, diplomasi pertahanan memiliki peran penting dalam menghadapi ancaman baik bersifat tradisional maupun non-tradisional. Melalui diplomasi pertahanan, Indonesia dapat meningkatkan kapabilitas militernya dan memperoleh ahli teknologi serta meningkatkan profesionalisme TNI. Setelah itu, diplomasi dapat mengurangi potensi konflik dan menciptakan lingkungan strategis yang membangun rasa saling percaya dari negara lain. Dalam merespon hal tersebut, Indonesia untuk membentuk kerjasama militer Super Garuda Shield, yaitu dengan kerjasama pertahanan sebagai instrumen dalam membangun kepercayaan dan mempromosikan stabilitas regional. Upaya ini merupakan salah satu bentuk konkret untuk dilakukannya upaya diplomasi pertahanan. Hal ini didorong karena Indonesia memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan. Kerjasama militer Super Garuda Shield ini memperbesar lingkup negara yang berpartisipasi Super Garuda Shield, bukan hanya sekadar interoperabilitas militer, tetapi juga merupakan wadah penting bagi Indonesia untuk melaksanakan diplomasi pertahanan. Pada tahun 2019, kualitas dan kuantitas alutsista Indonesia masih di bawah standar negara-negara maju. Adapun kekurangan lainnya adalah meminimai alokasi anggaran untuk pelatihan militer, kekurangnya modernisasi alutsista, dan penguasaan teknologi yang masih terbatas. Kapabilitas militer Indonesia sebelum kerjasama ini tercenderungi ada beberapa kekurangan, seperti pelatihan personel yang kurang memadai, keterbatasan dan keamanan siber yang terbatas, terus kekurangan anggaran dalam modernisasi alutsista. Latihan gabungan bersama Latgama Super Garuda Shield 2024 melibatkan partisipasi aktif dari 2.204 personel negara-negara yang terlibat. Sementara Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan total 4.732 personel dari seluruh matra. Lebih dari sekedar latihan interoperabilitas militer, Super Garuda Shield menjelma sebagai instrumen penting dalam diplomasi pertahanan Indonesia yang berkontribusi pada stabilitas regional dan penguatan kemitraan internasional. Selanjutnya kita masuk kepada rumusan masalah. Rumusan masalah itu bagaimana Indonesia menggunakan Super Garuda Shield sebagai landasan diplomasi pertahanan untuk meningkatkan kapabilitas militernya. Untuk pertanyaan penelitian, bagaimana kerjasama Super Garuda Shield ini dapat meningkatkan kapabilitas militer Indonesia dalam konteks diplomasi pertahanan. Selanjutnya tujuan penelitian, menganalisis dan mendeskripsikan upaya diplomasi Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas militer melalui kerjasama Super Garuda Shield. Selanjutnya, manfaat penelitian. Secara akademis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsi dalam perkembangan studi hubungan internasional dan membantu dalam memahami bagaimana upaya Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas militer melalui Super Garuda Shield. Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan penulis untuk menambah wawasan serta menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya dan berkontribusi serta bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat dalam kerjasama militer. Dalam penelitian ini, untuk selanjutnya studi pustaka dalam penelitian ini, dalam studi pustaka ada 5 yang kita ambil, yaitu yang pertama kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dalam pelatihan Peacekeeper Canti Garuda Dharma II yang ditulis oleh Salva Salsabila dan Hasan Sidik,
Dan yang kedua, peran diplomasi pertahanan terhadap kerjasama bisnis internasional di bidang industri pertahanan Indonesia yang ditulis oleh Afri Emilia BR Sembiring dan Renaldo Fajar Nugraha Susilo. Ketiga, dinamika diplomasi pertahanan Indonesia di kawasan Asia Tenggara yang ditulis oleh Yulia Rima Pradesi, Siti Nurhami Nasution, Estorik Mustafa Ahmad, dan Fadel Muhammad. Yang keempat, upaya kerjasama pertahanan Indonesia-Amerika Serikat dalam mencapai target minimum essential force pertahanan negara tahun 2020-2021 yang ditulis oleh Teddy Putra Arashid dan Wisnu Mahendra Wiswayana. Yang kelima, efek latihan Super Garuda terhadap kepentingan nasional Indonesia yang ditulis oleh Muhammad Raditya Rusyin dan Emil Radiansyah. Selanjutnya masuk ke dalam kerangka konseptual. Untuk dalam deskripsi ini, kerangka konseptualnya yang dipakai adalah diplomasi pertahanan. Kerangka konseptual diplomasi pertahanan ini diambil dari tulisan dari Akoti dan F. Foster. Penjelasannya diambil dari buku Reshaping Defense Diplomacy, New Rules for Military Cooperation and Assistance. Menurut Coty dan Foster, diplomasi pertahanan berubah menjadi upaya untuk membangun kepercayaan dengan baik negara musuh atau negara sahabat sehingga dapat membantu mencegah terjadi konflik. Kemudian Coty dan Foster juga berpendapat bahwa diplomasi pertahanan di kemudian Coty dan Foster juga berpendapat bahwa diplomasi pertahanan menjadi alat untuk mendukung demokratisasi hubungan dan militer serta menyebarluaskan konsep demokrasi. Dari konsep rangka konsep diplomasi pertahanan ini ada 4 instrumen yang bisa dipakai dalam untuk mencari dalam skripsi yang saya bahas ini, yaitu yang pertama itu kontak bilateral dan multilateral pejabat tinggi militer dan pertahanan sipil. Yang kedua, kesepakatan kerjasama pertahanan. Ketiga, pelatihan militer bilateral dan multilateral. Yang keempat, pelatihan personal militer. Untuk kontak bilateral dan multilateral pejabat tinggi ini, yaitu adalah pertemuan rutin pejabat pertahanan sipil dengan diskusi tentang isu umum kegiatan kerjasama tertentu, yaitu diskusi tentang kebijakan pertahanan, struktur pasukan atau masalah terkait. Yang kedua, kesepakatan kerjasama pertahanan. Ini kesepakatan kerjasama pertahanan bilateral multilateral ini dapat tercapai setelahnya dilaksanakan kontak bilateral dan multilateral pejabat tinggi dan militer dan pertahanan sipil. Yang ketiga adalah latihan militer bilateral dan multilateral. Ya, ini untuk tujuan pelatihan merupakan salah satu tujuan dilaksanakan diplomasi pertahanan oleh sebuah negara. Latihan militer tersebut menciptakan transparansi, persamaan pandangan, dan pembentukan mencegah konflik. Yang keempat, pelatihan personal militer. Di sini tujuan utama dari inisiatif ini adalah memastikan bahwa kekuatan militer suatu negara dapat dikelola dengan baik dengan sistem demokrasi dan tidak mengancam stabilitas politik domestik maupun regional. Dalam penelitian ini, peneliti, peneliti memutuskan untuk menggunakan konsep diplomasi pertahanan ini yang dijelaskan Cotina Foster. Digunakannya konsep ini dirasa relevan untuk memahami bagaimana Indonesia menggunakan diplomasi pertahanan sebagai alat untuk meningkatkan kapabilitas militernya. Terlepas dari dinamika geopolitik dan tantangan yang ada, kerjasama ini tetap dijalankan sebagai dari strategi diplomasi pertahanan Indonesia. Konsep Coty dan Foster ini dikembangkan dalam studi diplomasi pertahanan dianggap valid karena masih relevan dengan konteks keamanan global saat ini. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian itu penelitian kualitatif, melakukan dengan pendekatan deskriptif analisis. Batasan penelitiannya itu penelitian ini berfokus pada upaya Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas militer melalui Super Garuda Shield. Selain itu, penelitian ini akan dibatasi pada periode 2019 sampai 2024. Unit analisis dan unit eksplanasi adalah unit analisis kerjasama militer Super Garuda Shield, unit eksplanasi kapabilitas militer Indonesia, level analisisnya adalah negara. Teknik pengumpulan data, secondary data, teknik analisis data, mengolah data, mengumpulkan data, mendeskripsikan data menjadi tema, menafsirkan data, dan menyajikan data. Sistematika penulisan, untuk bab 1 itu ada di pendahuluan, bab kedua,
kapabilitas militer Indonesia. Buat tiga, kerjasama militer Super Garuda Shield. Yang keempat, diplomasi pertahanan dalam peningkatan kapabilitas militer Indonesia melalui kerjasama Super Garuda Shield. Dan yang bab kelima adalah penutup. Selanjutnya, masuk kepada bab 2 yaitu kapabilitas militer Indonesia. Pada bab ini akan membahas kapabilitas militer Indonesia dalam konteks pertahanan nasional dan peran strategisnya di kawasan. Kemudian bab ini akan menjabarkan latar belakang bentuknya militer Indonesia. Selain itu, bab ini akan membahas kapabilitas militer dan menjabarkan unsur-unsur kapabilitas suatu negara. Yang pertama adalah 2.1 kapabilitas militer Indonesia sebelum Super Garuda Shield. Kapabilitas militer Indonesia merupakan cerminan dari kekuatan dan kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga kedaulatan negara, melindungi kepentingan nasional, serta menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Indonesia terus berupaya memperkuat kapabilitas militernya untuk meningkatkan kualitas personel, modernisasi alutsista, dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri, peningkatan anggaran, dan kerjasama strategis dengan negara lain. Selanjutnya 2.2.2.1 personal dan sumber daya manusia. Personel militer Indonesia berasal dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Ketiga bagian tersebut merupakan personel atau tentara aktif yang dimiliki Indonesia. Selain itu, terdapat organisasi non-militer atau paramiliter yang telah diberikan persenjataan. Organisasi non-militer atau paramiliter akan dikerahkan untuk membantu menggantikan personel tentara aktif. Kemudian, dalam upaya membantu militer Indonesia dalam kondisi darurat, terdapat komponen cadangan atau Komcat yang merupakan personel cadangan. Komcat dapat dikerahkan untuk membantu militer Indonesia setelah mendapatkan izin dari Presiden dan persetujuan dari DPR. Pada tahun 2021, jumlah personel militer Indonesia berjumlah 800.000 orang dengan 400.000 personel aktif. Kemudian militer Indonesia memiliki 400.000 personel cadangan dan 280.000 militer. Berdasarkan jumlah personel tersebut, militer Indonesia memiliki skor kekuatan 0,2697 dan menetapkan Indonesia sebagai di posisi ke-16 di dunia pada tahun 2021. Yang kedua, selanjutnya ada 2.2.2, kekuatan alat utama sistem senjata alutsista. Di sini ada dalam upaya memperkuat kapabilitas militer Indonesia, pemerintah juga meningkatkan jumlah alutsista yang dimiliki dengan menambah alutsista ke ketiga angkatan TNI. Yaitu di sini ada TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Ini yang pertama TNI AD. Pada tahun 2021, Indonesia memiliki 1.430 kendaraan berlapis baja. Kemudian TNI AD memiliki 331 tank, 153 arteri gerak, 336 arteri tarik, dan 63 peluncur roket. Yang kedua ada TNI AL. TNI AL sendiri memiliki 331 aset alutsista dengan total kekuatan armada sebesar 304.168 tonnase. Hal tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat 11 di dunia. Yang ketiga ada TNI AU. Pada TNI AU Indonesia memiliki total 288 pesawat dengan 98 pesawat dan helikopter pelatihan, 56 helikopter tempur, 79 pesawat tempur, 48 pesawat pengangkut. Selanjutnya, anggaran 2.2.3 yaitu anggaran. Anggaran pertahanan yang dicanangkan oleh dan diberikan pemerintah sebuah negara mempengaruhi kapabilitas militer sebuah negara. Anggaran pertahanan merupakan komponen yang penting dalam upaya peningkatan kapabilitas militer sebuah negara. Kemudian besarnya anggaran yang diberikan tentunya akan memperkuat kapabilitas militer melalui peningkatan pembelian alutsista dan alat perang lainnya. Selanjutnya 2.2 kebijakan militer dan keamanan pertahanan. Indonesia berupaya memastikan bahwa kekuatan militernya dapat menjalankan tugas pertahanan negara dengan optimal. Kebijakan ini dapat mencakup kebijakan modernisasi alutsista dan kerjasama di bidang pertahanan.
Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa kapabilitas militer Indonesia tetap terjaga dan dapat berperan dalam menjaga stabilitas nasional maupun regional. Selanjutnya 23.1 modernisasi alutsista. Rancangan MEF mulai direncanakan pada tahun 2007 dengan 3 fase pelaksanaan itu. Pelaksanaan pertama 2010 sampai 2014, fase kedua 2015 sampai 2019, dan fase ketiga 2020 sampai 2024. Pembentukan MEF berdasarkan pada 4 faktor ini, yaitu pertama pembentukan skala prioritas. Jangan masuk dulu. Yang pertama, pembentukan skala prioritas dalam menghadapi ancaman nyata dan tetap memperhatikan ancaman potensial, yaitu threat-based design. Yang kedua, kemampuan untuk mandiri capability-based defense. Yang ketiga, pembentukan anggaran sesuai kemampuan ekonomi negara. Yang keempat, terwujudnya faktor pengantar sebagai komponen untuk membangun rasa saling percaya dengan negara sahabat, yaitu confidence building measure. Selanjutnya 2.3.2, industri pertahanan nasional. Industri pertahanan merupakan industri yang melaksanakan dan terlibat dalam pembuatan peralatan, senjata, mesin, dan perangkat militer. Selain itu, industri pertahanan juga menyediakan manufaktur penelitian, teknologi, dan pengembangan sumber daya untuk menghasilkan produk pertahanan. Hal tersebut menyebabkan industri pertahanan nasional menjadi faktor kunci dalam mendukung kemandirian militer serta memastikan kesiapan dan modernisasi alat utama sistem senjata guna menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan. 2.3.3 Kebijakan kerjasama pertahanan internasional. Tujuan dibentuknya kebijakan kerjasama pertahanan internasional diantaranya adalah memperkuat pertahanan keamanan negara, menambah kapabilitas militer, menjaga stabilitas regional, dan menjaga hubungan bilateral maupun multilateral antar negara. Tujuan utama dari kerjasama pertahanan ini adalah untuk memberikan pelatihan, pendidikan, dan peningkatan taktis personal serta kemampuan teknis TNI yang diberikan oleh US Army. Selanjutnya masuk pada bab 3, yaitu kerjasama militer Super Garuda Shield. 3.1 itu latar belakang terbentuknya Super Garuda Shield. Awal terbentuknya kerjasama Super Garuda Shield ini adalah pada masa pemerintahan SBY ketika melanjutkan forum dialog pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat melalui Indonesia Security Dialogue atau USSD. Hasil dialog USSD ini dan pelaksanaan kembali IMED menjadi akan pembuka kerjasama militer Indonesia dan Amerika Serikat. Hal tersebut dapat dilihat dari kedua negara yang mengadakan latihan bersama militer yang disebut sebagai Garuda Shield. Garuda Shield secara resmi dilaksanakan pada pertama kali pada April tahun 2007. Selanjutnya 3.1.1 kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat. Landasan kerjasama militer Selanjutnya, landasan kerjasama militer antara Indonesia dan Amerika Serikat, baik Garuda Shield maupun berkolaborasi dengan militer lainnya, semakin kokoh ketika Menteri Pertahanan kedua negara membentuk kerangka kerja yang dikenal sebagai Framework Agreement on Cooperative Activities in the Field of the Defense between the Ministry of Defense in the Republic of Indonesia and Department of Defense of the United States of America pada tahun 2010. Selanjutnya 3.1.2 perkembangan kerjasama Garuda Shield. Indonesia dan Amerika Serikat kembali melakukan joint statement pada tahun 2019. Joint statement ini menekankan bahwa kesepakatan yang terdapat di kerangka kerja tahun 2010 dan joint statement tahun 2015 terus dilaksanakan dalam upaya memperkuat hubungan kedua negara. Garuda Shield yang awalnya merupakan kerjasama militer Indonesia dan Amerika Serikat yang bersifat bilateral berubah menjadi kerjasama militer multilateral pada tahun 2022 dan dapat disimpulkan bahwa hubungan ini dan intensitivitasnya kontak bilateral antara Indonesia dan Amerika telah menjadi landasan bagi kerjasama termasuk bidang pertahanan dan militer. 3.2 itu transformasi dari Garuda Shield menuju ke Super Garuda Shield. Garuda Shield telah memberikan kontribusi positif terhadap profesionalisme dan interoperabilitas antara TNI dan militer Amerika Serikat. Tantangan keamanan harus berkembang menunjukkan bahwa format latihan bilateral mulai terasa tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pertahanan Indonesia. Salah satu kekurangan utama dari Garuda Shield adalah sifatnya bilateral.
yang membatasi ruang lingkup latihan dan pertukaran pengalaman dan transfer keahlian, mengingat tantangan keamanan di kawasan Indo-Pasifik yang semakin multidimensi dan diperlukan kolaborasi yang lebih luas. Selanjutnya 3.3. Keberlangsungan Super Garuda Shield. Kerjasama Garuda Shield melakukan perluasan dari kerja militer Garuda Shield yang telah dilaksanakan dari 2007. Garuda Shield yang oleh merupakan latihan bilateral Indonesia berubah menjadi latihan gabungan multilateral, yaitu Super Garuda Shield, yang menjadi latihan gabungan militer terbesar di Asia Pasifik karena diikuti berbagai negara seperti Indonesia, Amerika, Timor Leste, Malaysia, Jepang, Australia, Singapura, Papua Nugini, Korea Selatan, India, Prancis, Kanada, dan Inggris. Jadi 3.3 keberlangsungan Super Garuda Shield. Super Garuda 2024 melaksanakan berbagai macam pelatihan seperti latihan siber yang merupakan pelatihan terbaru dalam upaya mengatasi ancaman siber, operasi amfibi dan udara, pertukaran informasi, pengetahuan dan ahli, latihan lapangan atau gabungan, latihan komando, dan latihan tembak langsung. Selain itu, dalam latihan penggabungan ini, negara peserta mengirimkan berbagai macam alutsista dan upaya membantu pelaksanaan pelatihan tersebut, seperti KRI Makassar 590, KRI France Kaisaipo 368, amfibi TNI AL, tank BMP 3F, dan LVT 7A1. Drone Puma SUAS, amfibi LC-AC milik US Navy, dan tank FCU milik Singapura. Selanjutnya masuk pada bab 4, diplomasi pertahanan dalam meningkatkan kapabilitas militer Indonesia melalui kerjasama Super Garuda Shield. Yang pertama, 4.1 kontak bilateral dan multilateral pejabat tinggi militer dan pertahanan sipil. Pertemuan pejabat militer yang memiliki pengaruh dalam diplomasi pertahanan Indonesia. Hal tersebut karena TNI melaksanakan rapat koordinasi Super Garuda Shield dengan personel Amerika Serikat dan negara lainnya sebelum melaksanakan pelatihan gabungan tersebut pada Mei 2023. Dalam rapat koordinasi ini, setiap negara peserta membahas seluruh perencanaan dan eksekusi latihan dengan detail dengan dilaksanakannya rapat koordinasi Super Garuda Shield ini. Komunikasi Indonesia dan negara peserta lainnya dapat terjaga dan latihan gabungan tersebut dapat berjalan dengan lancar agar peningkatan kapabilitas militer Indonesia dapat tercapai. Selanjutnya 4.2 kesepakatan kerjasama pertahanan. Kerangka kerja tersebut menjadikan dasar dilaksanakan kerjasama militer Indonesia dan Amerika Serikat. Selanjutnya, kedua negara kembali melakukan kesepakatan kerjasama militer dalam bentuk joint statement pada tahun 2010. Kemudian Indonesia dan Amerika membentuk membentuk joint statement pada Oktober 2015. Dalam upaya memperkuat joint statement sebelumnya, joint statement tersebut memiliki 4 Memorandum of Understanding atau MOU. Salah satunya dengan adalah kerjasama militer. MOU tersebut menekankan untuk terus dilakukan dialog, meningkatkan koordinasi. Yang selanjutnya adalah 4.3 latihan militer bilateral dan multilateral. Latihan ini berfungsi pada sarana bagi militer suatu negara untuk meningkatkan kapabilitasnya. Salah satu latihan gabungan yang dilaksanakan oleh Indonesia adalah Super Garuda Shield. Super Garuda Shield terbentuk berkat intensitas kontak bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta adanya kesepakatan kerjasama militer yang dicapai oleh kedua negara. Dengan demikian, pelaksanaan Super Garuda Shield dapat membantu Indonesia dalam meningkatkan kapabilitas militernya. Yang keempat, pelatihan personel militer. Berbagai macam pelatihan personel militer dan pemberian keahlian serta terkait kontrol angkatan bersenjata dilaksanakan dalam Super Garuda Shield. Dalam upaya peningkatan kapabilitas militer Indonesia, pelatihan personel militer dan pemberian keahlian yang dapat dilaksanakan dalam latihan militer gabungan tersebut adalah Staff Exercise, yaitu STAFEX. STAFEX yang merupakan salah satu rangkaian pelatihan dalam Super Garuda Shield 2023, dimulai dengan cara pembukaan pada 1 September 2023 di Warfighting Center, Surabaya. Kemudian STAFEX merupakan pelatihan gabungan TNI, PS Indo-PACOM, dan negara peserta Super Garuda Shield. Selanjutnya, pelatihan ini diikuti oleh TNI, US Army yang diperwakilkan dari Hawaii National Guard, Angkatan Bersenjata Inggris, dan Australia. Selanjutnya, bab 5 penutup. Yang pertama 5.1 titik kesimpulan. Upaya peningkatan kapabilitas militer Indonesia melalui kerjasama SGS dipengaruhi oleh kegiatan diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia. Dalam upaya menganalisis pengaruh kegiatan diplomasi pertahanan tersebut,
Penulis menggunakan teori diplomasi pertahanan yang dijabarkan oleh Equity dan F. Foster. Menurut mereka, kegiatan diplomasi pertahanan ini dapat membantu negara mitra mengembangkan kemampuan militernya. Kegiatan diplomasi pertahanan tersebut seperti kontak bilateral, multilateral, kesepakatan kerjasama, yaitu latihan militer gabungan serta pelatihan personal militer dan memberikan keahlian terkait kontrol atas pemeriksaan data. 5.2 saran upaya Indonesia dalam meningkatkan kapabilitas militer melalui SGS dilakukan dengan kegiatan diplomasi pertahanan. Penulis menemukan bahwa kegiatan diplomasi pertahanan Indonesia itu kontrak bilateral, kesepakatan kerjasama pertahanan dengan Amerika, pelaksanaan kerja pelatihan militer gabungan SGS dan pelatihan personel militer, serta memberikan keahlian terkait kontrol angkatan bersenjata yang terdapat dalam rangkaian pelatihan SGS, membentuk Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas militernya. Penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk mendapat mengetahui kegiatan diplomasi pertahanan lain yang dilaksanakan Indonesia dalam meningkatkan kapabilitas militernya. Sekian yang dapat saya jabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.